Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebatnya Bu Tenri, apa kabar? Saya selalu ya. Kalau sudah ketemu sama Bu Tenri di sini, berarti saatnya kita harus belajar. Belajar bersama tentang bahasa Indonesia. Gimana kita meningkatkan levelnya kita untuk belajar berbahasa Indonesia ya. Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya, lancar, kemudian bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk 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 yuk. Latarnya sudah kuning gitu ya. Kita mulai yuk, kita belajar apa sih hari ini Bu Tenri? Set, ini loh dia. Kita akan belajar tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, pernah dengar sih Bu Tenri yang dimaksud dengan kalimat utama, tapi apa ya? Sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertian paragraf. Yang kemarin sudah sedikit mengenal paragraf. Nah, sekarang sudah harus lebih banyak lagi tingkatannya ya. Paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang mengandung satu ide pokok dan merupakan bagian dari sebuah karangan utuh sebagai pendukung topik pembicaraan. Sebenarnya tidak ada aturan khusus ya, tidak ada pengertian yang ajek gitu ya, pengertian yang benar-benar ini loh saklek, enggak tentang paragraf, tidak, tapi kalian bisa mengembangkannya versinya kalian gitu ya. Kalau ini versi yang Bu Tenri kumpulkan ya, ini paragraf. Nah, kalau kita belajarnya tentang jenis paragraf berdasarkan kalimat utama, maka kita harus mengetahui apa sih kalimat utama ya. Kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Kalimat utama merupakan kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa ada penghubung. Yang kalimat utama mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya berisi ide pokok, dan pemaparan tentang kalimat utama selanjutnya adalah kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Jadi kalimat ini ketika tidak ada kalimat yang lain itu bisa langsung pemahamannya langsung bisa dimengerti gitu. Jadi tanpa ada kalimat yang lain, oh ternyata ini toh yang dimaksud dengan kalimat utama. Kalimat yang bisa berdiri sendiri lah, itu kalimat utama ya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Kita lihat ada berapa? Yang pertama ada paragraf deduktif. Yang kedua paragraf induktif. Yang ketiga paragraf deskriptif atau naratif. Yang keempat paragraf deduktif induktif atau kita sebutnya adalah paragraf campuran. Yang kelima adalah paragraf interaktif. Tuh ada 5 ya ternyata. Nah sekarang kita langsung aja. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, menyatakan dari hal yang umum atau luas ke hal yang khusus. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Diawali dengan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas untuk mendukung gagasan utama atau simpulan yang terletak pada akhir paragraf. Paragraf deduktif induktif ya, atau kita sebutnya adalah paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Menyatakan dari hal yang umum atau luas ke hal yang khusus dan ditegaskan kembali pada hal yang umum. Paragraf deskriptif atau paragraf naratif yaitu kalimat utama ditemukan pada seluruh bagian paragraf. Setiap kalimat yang mendukung paragraf merupakan kalimat utama. Semua kalimat dalam paragraf itu terintegrasi secara baik, menggambarkan pikiran yang terdapat dalam paragraf itu. Paragraf interaktif, kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf jenis ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, diikuti gagasan utama lalu ditambah penjelas lagi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Wah, Bu Tenri harus cepat ya, karena dari pemaparan yang Bu Tenri sampaikan tadi, harapannya kalian juga langsung bisa merangkum dari penjelasan yang sangat panjang tadi ya. Itu. Berikutnya adalah contoh paragraf dan analisis kalimat utamanya. Kalau tadi masih sekedar teorinya saja, sekarang kita sudah masuk ke dalam contoh dan analisisnya. Bila mana dikatakan paragraf deduktif, bila mana dikatakan paragraf interaktif. Nah ini dia.
Yang pertama paragraf deduktif. Bu Tenri punya satu paragraf. Nah, kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal. Jadi ingat, paragraf deduktif kalimat utamanya ada di awal. Nah, nanti ditambah dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang Bu Tenri kotak biru itu adalah kalimat utama. Jadi misalnya nih, Bu Tenri hilangkan yang tidak terkotak itu, maka kita sudah memahami bahwa inti dari paragraf ini adalah eksekutif muda sedang berbicara tentang rancangan pembangunan pasar besar. Itu yang dimaksud dengan kalimat utama yang berada di awal paragraf. Paragraf deduktif, induktif atau campuran ya. Nah, berarti paragraf ini kalimat utamanya ada dua. Yang pertama di awal, kemudian ditegaskan ulang ada di akhir. Nah, kita lihat mana kalimat utamanya ya. Nah, ini kalimat utamanya yang Bu Tenri kotak. Nah, kalimat yang tidak terkotak itu namanya kalimat penjelas yang fungsinya hanya menjelaskan kalimat utama ya, gitu. Berarti maksud dari kalimat yang utama sama kalimat utama yang pertama sama kalimat utama yang di akhir apakah sama? Iya, maksudnya sama. Hanya mungkin penyampaiannya, bentuk kalimatnya itu rada berbeda gitu ya. Berikutnya paragraf induktif anak-anak hebat. Nah, kalau paragraf induktif itu letak kalimat utamanya ada di akhir ya. Contohnya seperti ini tuh. Jadi kalimat utamanya berada di akhir sekali lagi ya. Berikutnya paragraf deskriptif atau naratif. Ya, kalau deskriptif itu berarti ada di paragraf deskripsi. Kalau yang naratif itu berarti paragrafnya kita sebut paragraf narasi. Ini kebetulan contohnya Bu Tenri adalah sebuah paragraf narasi. Semuanya adalah kalimat utama, anak-anak hebat ya. Nih, sama nanti kalau paragraf deskripsi juga seperti itu. Semuanya kalimat utama. Berikutnya paragraf interaktif, anak-anak hebat. Jadi kalimat utamanya berada di tengah. Karena kalimat di awal sama kalimat setelah kalimat utama hanya bersifat menjelaskan. Wah, hebat nih. Kalian sudah bisa menganalisis letak kalimat utama pada jenis-jenis paragraf. Sip. Evaluasi pembelajarannya. Tuh, kira-kira Bu Tenri mau ngasih soal seperti apa? Nih, langsung jawab yang mana soal? Yang mana soalnya? Mana kalimat utamanya? Ayo. Kalimat utama pada paragraf tersebut terletak pada nomor. Biasanya soal ujian akhir gitu ya, semester ganjil atau semester genap ya, penilaian akhir tahun. Kalian akan menemui tipe soal seperti ini. Kalimat utama pada paragraf tersebut terletak pada nomor. Jing. Nah, ternyata ada di A dan termasuk jenis paragraf deduktif. Yuris. Kalau sudah berarti kalian sudah rampung. Ini dia daftar pustaka yang Bu Tenri jadikan acuan untuk pemaparan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Wah, terima kasih para penulis, terima kasih para pemilik buku yang sudah melahirkan, menciptakan, mewujudkan buku-buku hebat, dan tentunya ada juga blog yang Bu Tenri juga jadikan referensi untuk penulisan penulisan materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Dan rangkumannya adalah tarang. Sebenarnya nulisnya di sini aja. Kalau yang tadi tuh pemaparannya gitu. Padahal sebenarnya kalian nulisnya yang ini ya, anak-anak hebat ya. Wah, sip. Terima kasih. Kalau sudah saatnya terima kasih yang sebenarnya Bu Tenri sampaikan untuk kalian. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.